Kadang kita ngerasa asal kita benar, orang pasti bakal ngikut. Padahal kenyataannya enggak. Kalau cara kita bikin orang ngerasa disalahin, ya pastinya mereka nggak bakal dengerin kita dong. Nah, ini yang dihadapi Sunan Kudus. Di Jawa abad ke-16, itu bukan tempat kosong. Orang-orang udah punya keyakinan, punya nilai, dan cara hidup yang udah lama dijalanin. Hindu dan Buddha bukan cuma ajaran, itu bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Jadi perumpamaannya gini, lu datang ke suatu tempat yang menurut lu mereka melakukan kesalahan. Terus lu datang langsung maksa mereka berubah. Ya itu bukan ngajarin, tapi itu benturan. Dan di situ masalahnya. Di tempat kayak gini, perubahan bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang tahu cara biar bisa diterima. Nama aslinya itu Ja'far Shodiq. Namanya kita kenal dia sebagai Sunan Kudus. Beliau nggak tumbuh di ruangan yang hampa. Ayahnya itu adalah Sunan Ngudung, tokoh agama yang punya posisi militer di Kesultanan Demak. Ibunya juga berasal dari lingkungan yang terpelajar. Jadi dari kecil, Ja'far Shodiq udah biasa ngelihat dua dunia sekaligus, yaitu bagaimana agama diajarkan dan bagaimana masyarakat dikendalikan. Beliau nggak muncul tiba-tiba. Beliau ngelewati proses. Belajar agama, belajar baca situasi sosial, dan belajar melihat perbedaan cara hidup orang. Di masa itu, Jawa bukan wilayah yang seragam. Setiap daerah punya kebiasaan sendiri. Dari situ, cara pandangnya terbentuk. Bukan cuma jadi orang yang paham dengan teks agama aja ya, tapi orang yang paham realita bagaimana di lapangan. Ada satu keputusan Sunan Kudus yang kelihatannya sepele, padahal dampaknya sangat luar biasa. Dia menganjurkan pengikutnya di Kudus untuk tidak menyembelih sapi. Ya kalau secara agama Islam, nyembelih sapi itu kan halal, boleh. Tapi secara sosial ini adalah bentuk penghormatan. Ya karena saat itu pengaruh tradisi Hindu masih sangat kuat. Dan buat mereka, sapi bukan sekedar ternak. Sapi itu hewan yang dimuliakan, punya nilai spiritual. Sunan Kudus mikir, kalau umat Islam di sana nyembelih sapi, itu bisa dianggap serangan, bisa memicu konflik sosial. Jadi beliau memilih menahan hal yang boleh demi menjaga hubungan antar manusia. Ini bukan kompromi akidah ya. Sunan Kudus sama sekali nggak ngerubah ajaran Islam. Dia cuma memilih untuk tidak melakukan hal yang berpotensi melukai perasaan masyarakat sekitarnya. Ya selama hal itu memang bukan kewajiban. Bukan mengganti aturan, tapi ngatur cara main di lapangannya. Dampaknya apa? Ketegangan turun. Masyarakat lokal merasa aman. Muncul rasa hormat karena mereka merasa tradisinya nggak diinjak-injak. Dari rasa aman itu, komunikasi jadi terbuka. Dan proses dakwah jalan dengan sendirinya. Ini bukan cerita ajaib. Ini strategi sosial yang sangat matang. Artinya, ya kalau lu pengen orang dengerin lu, ya jangan mulai dari hal yang bikin mereka defensif. Pendekatan Sunan Kudus itu main halus. Dia nggak sibuk nunjukin perbedaan. Dia fokus bangun jembatan. Karena beliau ngerti, kalau orang belum nyaman sama lu, apapun yang lu sampaikan, ya pasti nggak akan masuk. Makanya dia nggak datang dengan bentuk yang asing.
Dia pakai hal yang udah dikenal. Ya, salah satu contoh yang paling nyata ada di Masjid Menara Kudus. Fungsinya tetap masjid, tapi bentuknya bata merah. Strukturnya juga mirip candi. Gaya arsitekturnya yang udah sangat akrab di mata masyarakat saat itu. Itu bukan kebetulan ya, itu desain. Dia pastikan dulu kalau dia diterima, dan itu membuat jarak jadi lebih dekat. Baru dari situ, pelan-pelan arahnya dibentuk. Yang dilakukan Sunan Kudus ini membuktikan satu hal. Perubahan di dunia nyata itu butuh pijakan. Lu gak bisa mulai dari nol. Lu harus mulai dari apa yang udah ada. Coba tarik ke hari ini. Berapa banyak orang yang pengen didengar, tapi datang-datang nadanya udah tinggi. Langsung nyalahin, langsung nabrak. Ya, terus heran, kenapa pada tutup telinga? Perubahan itu bukan hasil dari satu momen atau satu kalimat yang terdengar benar. Perubahan itu butuh kondisi yang bikin orang mau tetap mendengar. Ya, kalau dari awal aja udah ada jarak, semuanya pasti berhenti. Sunan Kudus nyiptain situasi di mana perubahan itu bisa terjadi. Pelan, tapi jalan. Dan justru karena itu, bertahan lama. Sunan Kudus wafat sekitar tahun 1550 Masehi. Beliau dimakamkan di Kudus, di kompleks masjid yang ia bangun sendiri. Sampai detik ini, tempat itu nggak pernah sepi peziarah. Bukan sekedar karena namanya besar dalam sejarah, tapi karena jejak cara berpikirnya masih terasa. Cara memahami manusia, cara menyampaikan tanpa memaksa, dan cara membangun yang baru tanpa harus merusak yang lama. Warisan Sunan Kudus bukan cuma cerita masa lalu ya. Ini adalah tamparan buat kita sekarang, bahwa isi pesan aja nggak cukup kalau cara nyampeinnya itu salah. Kalau kita lihat hari ini, yang bertahan bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling bisa dipahami pendekatannya. Di Indonesia sekarang, perbedaan itu nyata. Cara hidup beda, cara pikir beda, cara percaya juga beda. Tapi sayangnya, kita sering lebih cepat bereaksi daripada mencoba mengerti. Sunan Kudus nunjukin arah yang beda, bukan dengan memperbesar jarak, tapi nyari titik temu. Bukan untuk ngelemahin prinsip, tapi supaya apa yang pengen disampaikan benar-benar sampai. Karena pada akhirnya, yang bertahan itu bukan yang dipaksakan, tapi yang masuk akal dan bisa diterima manusia. Disitulah sebuah pengaruh hidup jauh lebih lama.